Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dr. Sapi, bertemu kembali dengan Dr. Sapi. Sahabat semuanya, mohon maaf beberapa waktu belum bisa menyampaikan video terbaru. Nah, sahabat, kali ini saya merespon pertanyaan ataupun saran dari beberapa peternak, khususnya yang ada di Lampung dan beberapa Sumatera, yang mana memang ada kecenderungan sapi-sapi lokal ini saat ini agak susah untuk dijual. Terindikasi karena memang ada beberapa perusahaan-perusahaan peternakan besar, importir atau feedlotter yang memang baru musim panen, sehingga seperti apa sebenarnya? Nah, sahabat semuanya, importir dalam hal ini beberapa feedlotter ini merupakan pemain-pemain sapi yang memang membantu proses ketercapaian produksi daging sapi di Indonesia skalanya nasional, mencukupi kebutuhan nasional, baik itu di seluruh Sumatera, Jabodetabek, seperti itu sahabat semuanya. Dan memang sudah berjalan bertahun-tahun sahabat semuanya. Jadi importer ini dari kebanyakan rata-rata di Lampung, ataupun ada beberapa juga yang ada di daerah Banten, kemudian Jawa Barat, seperti sahabat semuanya. Ini sumber sapinya berasal dari Australia, yang lebih banyak diambil dari Australia bagian utara atau Australia Barat juga yang bagian utara, atau Australia Timur juga yang bagian utara, seperti sahabat semuanya. Jadi yang mana mereka memiliki sifat-sifat sapinya, daya tahannya, kemudian karakternya itu hampir sama seperti sapi-sapi yang ada di Indonesia. Itu kita kenal sapi-sapi Rahman, kemudian atau yang di-cross dengan sapi-sapi ras Eropa, sehingga cukup besar kan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, kalau terkait dengan jenis sapinya yang diimpor itu ada beberapa macam. Kalau yang betina itu ada dua macam. Yang pertama yaitu jenis heifer atau dara. Nah, dara-dara itu dari sana biasanya sudah diinfertilkan atau sterilkan, jadi sudah tidak produktif lagi. Walaupun ada beberapa, mungkin sekitar 5% itu dari sana dalam kondisi bunting ketika memang lepas di range, ada nyolong kawin, seperti sahabat semuanya. Heifer yaitu dara, kemudian cow atau sudah pernah beranak sekali dua kali itu sudah dikatakan sebagai kekau. Kemudian ini harganya juga berbeda-beda nanti sahabat semuanya. Kemudian yang jantan itu ada jantan normal, ada pejantan atau ada testisnya, namanya bull, yaitu bull yang ukurannya kecil atau disebut dengan Mickey bull, atau bull yang sedang, bull biasa, atau mungkin bull yang sudah ukurannya cukup besar atau sudah lama untuk mengawinkan, ya disebut dengan ox, sudah tua, sahabatnya. Nah, atau mungkin pejantan-pejantan yang sudah dikastrasi. Tujuan kastrasi sendiri ini sebenarnya pertama di Australia sendiri ini untuk membatasi supaya perkawinannya ini tertelusurnya jelas, silsilahnya jelas. Tidak semua pejantan mengawini, tapi memang dipilih yang benar-benar bagus, yang kualitasnya kurang bagus, maka dibuat dikastrasi, dihilangkan testisnya, supaya pertama itu tadi menghindari perkawinan yang tidak bagus genetiknya. Yang kedua juga untuk benar-benar terfokus hanya untuk makan, jadi tidak terpengaruh reproduksi, kawin, agresivitas itu dipangkas, sehingga fokusnya hanya untuk makan, untuk pertumbuhan, dan seperti itu. Nah, perbedaannya yang steer ini memang pertumbuhannya cukup cepat, tetapi memang proporsi pembentukan lemaknya cukup tinggi, sehingga akan berbeda dengan bull yang atau jantan yang ada testisnya ini yang tidak dikastrasi. Ini cenderung karkasnya jauh lebih banyak dan juga karkasnya lebih banyak dan lemaknya sedikit, sahabat. Nah, terkait harga memang berbeda-beda. Tentu yang tertinggi sebenarnya adalah bull secara normal, karena dia karkasnya baik, seperti itu, pertumbuhannya juga cukup bagus. Itu mungkin bisa berselisih Rp500 ataupun Rp1.000 per kilonya dibandingkan dengan steer, yaitu pertama bull, kemudian steer, kemudian yang berikutnya harga yang di bawahnya adalah yang heifer tadi, dara, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cow.
Itu harganya selisihnya mungkin ya sekitar 500 sampai 1000 rupiah per jenis macamnya. Nah sahabat semuanya, harga sendiri impor ini, saya pengalaman beberapa tahun dulu di feedlotter juga, tergantung beberapa hal, dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah yang pasti ada nilai kurs dolar, karena di sana kita belinya pakai dolar. Ya itu kalau dolarnya pas 14.500, pas 15.000 itu akan berbeda-beda kurs harganya per kilonya sampai Indonesia. Walaupun harga di sana tetap, tetapi ketika kurs dolarnya berbeda maka harga sampai Indonesia-nya berbeda. Yang kedua adalah musim. Nah biasanya musim penghujan itu harganya jauh lebih tinggi karena memang musim hujan, di mana di Australia range-nya yang begitu luas, tumbuh rumput-rumputan, banyak makanannya, jadi banyak sapi yang di-keep memang untuk dikembangkan, memanfaatkan nutrisi yang ada, rumput-rumput yang ada sebagai sumber pakan, sahabat semuanya. Itu jadi musim. Kemudian yang berikutnya juga biasanya terpengaruh dengan politik global. Nah, politik global. Kita tahu pada saat Cina ataupun Amerika, Cina pada waktu itu terkena imbas dari penyakit namanya ASF atau African Swine Fever. Itu pada babi-babi mereka begitu banyak pertumbangan, kemudian banyak populasi yang terbunuh, sehingga pada saat itu Cina banyak mengambil, atau mungkin Amerika banyak mengambil sapi-sapi juga dari Australia, sehingga harga di Indonesia juga bersaing dengan mereka. Mungkin bisa sampai harga 3,9 dolar atau 4 dolar gitu, seperti itu. Kalau 15.000 kali 4 dolar pada saat harga mahal tersebut gitu, karena kita banyak pesaing, maka harganya bisa sampai 60.000. Nah, seperti itu. Nah, padahal kita jualnya di Indonesia hanya 52.000. Artinya di situ feedlotter ini menanggung, begitu masuk saja sudah menanggung beban rugi yang cukup banyak, yaitu 8.000 rupiah. Dari beli harga 60.000 dijual harga 52.000. Akhirnya apa yang dilakukan feedlotter ini adalah memelihara sapi jangkanya jauh lebih panjang sedikit. Kemudian yang kedua, dengan dipanjangkan seperti itu, ADG-nya bisa menutup harga di awal, seperti itu sahabatnya. Jadi seperti itu hitungannya. Kemudian itu tadi politik global. Ketika memang permintaan di Australia cukup banyak dari luar negeri, dari selain Indonesia, maka harganya dinaikkan. Nah, memang harga normalnya contoh sekitar 3,3 dolar, seperti itu dikalikan 15.000, contoh ya mungkin hanya sekitar 49 sampai 51, seperti itu sampai per 51.000, 52.000 per kilonya dari bobot hidup impor dari Australia. Nanti ditambah mungkin sekitar 0,1 0,2 dolar ketika memang ditambahkan kos dari pelabuhan di Indonesia sampai ke kandang. Nah, berikutnya yang berpengaruh dari harga yang lainnya adalah selain tadi, contoh ketika tadi kemahalan, harganya mahal sekali, sehingga feedlotter juga banyak yang mengerem populasinya, tidak bisa beli, gak kuat beli, sehingga populasinya cukup kosong seperti itu. Nah, berbeda lagi ketika mungkin harganya agak murah. Pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu, saya mendengar informasi bahwa harganya 2,9 dolar. 2,9 dolar mungkin ditambah 0,1 dolar itu sampai ke kandang, berarti harganya sekitar 3 dolar. 3 dolar 15.000 itu harganya 45.000 rupiah per kilo. Nah, seperti itu. Jadi ketika memang dijual dengan 52.000 itu untungnya cukup banyak. Nah, sekitar 7.000 rupiah. Apalagi ditambah dengan keuntungan dari pertumbuhan berat badan. Nah, itu seperti itu sahabat semuanya. Jadi, nah ini yang berpengaruh ketika memang harganya 4 bulan yang lalu harga masuknya, atau 5 bulan yang lalu harga masuknya sekitar 45.000. Hati-hati sahabat peternak semuanya, ketika memang harga belinya murah 3 bulan yang lalu atau sekarang harganya masih murah, maka 4 bulan yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang ketika panen itu harganya akan murah dan mungkin banyak, seperti itu yang diwaspadai.
Sehingga kondisi sekarang mungkin banyak panenan sapi impor dengan harganya yang cukup murah, maka sapi-sapi lokal ini tidak kurang bisa bersaing, kurang bisa dipilih kan, seperti itu sahabat semua. Ini efeknya. Nah, jadi ada plus minusnya, tapi ini kasuistik. Ketika mahal banget ya pernah terjadi, ketika mungkin agak murah juga pernah jadi. Nah, rata-rata harganya harga yang memang kompetitif dengan harga yang ada di peternak lokal kita. Nah, sahabat semuanya, yang berikutnya yang menentukan harga sapi dari yang sudah produk dari feedlotter ini, salah satunya juga operasional dan pakan, seperti itu. Ketika dengan semua harga bahan baku pakan itu meningkat semuanya, operasional juga tinggi, maka cost yang dikeluarkan oleh perusahaan juga agak tinggi. Nah, contoh mamanya memang biaya operasional, overheadnya per ekor ini dipenuhi dengan sekitar 0,8 pertumbuhan berat badan, atau sekitar 45.000 lah gitu kan, seperti itu biaya costnya. Menghitung costnya seperti itu, sehari setiap ekor sapi bobot 400-an membutuhkan Rp45.000 untuk meningkatkan ADG pertumbuhan berat badannya 1,4 itu dikalikan 52, artinya sekitar 70.000. Nah, keuntungannya kita bisa bandingkan 70.000 dibandingkan dengan 45.000, itu gampangnya seperti itu nanti. Nah, overhead seperti itu. Nah, itu yang berpengaruh tadi juga pakan. Kemudian yang kedua adalah operasional yang berpengaruh di overhead per ekornya kan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, maka saran saya buat peternak lokal, nggak apa-apa, kita coba keep lagi bahwasannya memang kemahalan harga juga sering didapatkan feedlotter, kemudian murah itu jarang sekali, malah baru beberapa bulan yang lalu ini agak murah sahabat semuanya. Nah, ini imbasnya seperti itu. Tapi secara umum bahwa feedlotter ini juga membantu ketercukupan daging yang ada di Indonesia, karena mengkonversi pakan lokal, mengkonversi tenaga lokal, banyak orang yang digerakkan ketika memang mengimpor bakalan sapi. Nah, dari mulai itu anak kandang, dari mulai sales obat, dari semuanya, sales bahan baku, kemudian tukang jemur onggo, hampir semuanya banyak terlibatkan. Satu feedlotter operasional dengan kapasitas 10.000 aja banyak orang, transportasi, warung-warung pinggir jalan. Nah, itu seperti sahabat-sahabatnya. Jadi monggo kita sikapi dengan bijak. Nah, mudah-mudahan bisa normal. Nah, kalaupun kita saat ini sapi lokal kita tidak bisa bersaing harga dengan yang impor, mudah-mudahan kita punya pangsa pasar sendiri, atau mungkin kita bisa mengupgrade kualitas sapi lokal kita sehingga bisa berkompetisi harganya dengan baik. Sahabat semuanya, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.